kita di dalam bulan puasa ini. Kalau tadi waktu taraweh saya menggambarkan godaan syaitan itu terhadap klasifikasi orang, ya. Bagaimana dia menghadapi orang yang takwa, orang beriman, atau orang yang masih jauh daripada ketakwaan. Itu tiap-tiap orang itu dihadapi oleh setan yang berlain-lainan, ya. Sekarang pada suku ini saya ingin menyampaikan ada 5 tingkat, ya. 5 tingkat dalam bisikan-bisikan. Pertama, bisikan yang sekilas, ya, sekilas hilang, itu namanya hadis. Ini bisa positif, bisa negatif, ya. Bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau ada lintasan di pikiran kita sekilas, gitu ya, misalnya yang positif, ya, yang positif, ya. Bapak-bapak mungkin mendengar saya mengucapkan suatu ayat dan menyebutkan ayatnya, misalnya surah Al-Isra 36. Begitu Bapak tangkap, surah Al-Isra 36, nanti saya mau lihat di dalam Quran, itu sepintas, sudah itu lupa. Mungkin bapak-bapak terlintas dalam hati, saya akan kasih suku ini si awang 50.000, terbesit di dalam hati. Begitu juga bisikan-bisikan yang negatif, ya, yang negatif. Misalnya ada sesuatu hal yang kita tidak sependapat, gitu ya. Gimana nih orang ini, gitu. Sepintas saja, ya. Kemudian ada yang namanya khotir. Khotir itu pikiran itu mengendap lama tapi hilang, ya, mengendap lama hilang. Misalnya kita mungkin punya ide, ya, yang positif, punya ide, misalnya bagaimana ya dalam rangka mengembangkan pengajian kita, ya, sudah itu dihilang, itu khotir namanya. Begitu juga kalau kita yang negatif, misalnya kita marah pada seseorang, marah gitu ya, sampai 1-2 hari hilang, itu namanya khotir, ya. Ada yang namanya hadisin nafs, itu yang mengendap di dalam hati, menggelora terus menerus menggelora. Bisa saja yang negatif, bisa saja yang positif, ya. Yang positif artinya itu datangnya dari malaikat, ya. Yang positif malaikat. Kalau yang negatif itu setan. Jadi lama mengendap dan menggelora. Misalnya kita benci sama seorang, ya, diterbitkan hati kita itu benci. Entah mengapa benci sekali sama seorang, ya. Lama mengendap, ya. Lama mengendap sampai menimbulkan segala tindakan-tindakan dia itu selalu mendapat perlawanan dari kita. Mungkin saking marahnya bisa meniat ninju, itu ya. Itu namanya hadisin nafs. Nah,
Kalau menuju suatu tingkat di mana tingkat itu ingin melaksanakan, itu hazm ya, hazm ya. Jadi hams, kita sudah merencanakan sesuatu ya, baik yang positif maupun yang baik ya. Kalau yang baik itu tidak masalah, kita merencanakan sesuatu mengenai siapa, waktunya ya, bagaimana sharing daripada seluruh anggota, itu sorry. Begitu juga kalau yang negatif. Saya orang merencanakan pencurian, kapan waktunya ya, siapa melakukan apa, berapa orang, juga perencanaan. Kemudian hazm itu artinya dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Nah, menurut ya pendapat para ulama, kalau sampai tingkat 4 itu baru niat dalam hati ya, baru niat dalam hati. Kalau positif niat dalam hati itu langsung dicatat sebagai amal ya. Kalau negatif ya, sampai pelaksanaan baru dicatat ya, baru dicatat sebagai dosa gitu. Itulah bayangannya. Ini perlu kita ketahui ya. Kita mempelajari dari pesan Al-Quran, tapi pesan itu tersirat ya. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan lagi, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin ya. Kalau kita lihat di belakangnya, jadi antara surah yang paling, ayat yang paling awal dengan yang paling akhir itu tidak match ya, tidak klop. Biasanya kalau misalnya buku-buku yang kita baca, kalau paragraf-paragraf awal itu membicarakan tentang manusia, tentu pada bab terakhir itu membicarakan tentang manusia, kesimpulannya ya. Tapi di dalam ayat-ayat terakhir dalam surah An-Nas ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berlindunglah, aku berlindung daripada Tuhannya manusia ya. Berlindung dari rajanya manusia, berlindung dari sesembahannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan waswas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jinnya manusia dan manusia setan. Itu mengandung pesan ya, di dalam pemahaman kita ya, seolah-olah pesan kepada kita, selama hidup ini adalah kamu kalau ingin menjadi orang takwa, betul-betul bisa mengatasi godaan setan. Sekali kamu terperangkap, terjebak dalam strategi setan, maka kehidupan kamu akan mengalami masa-masa sulit, baik di dunia maupun di akhirat. Itu menunjukkan pesan berarti penting ya dalam mengatasi
persoalan setan. Sebab setan itu sudah mendeklarkan pertama akan menghancurkan kita dari jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Kalau kita terjemahkan, dia akan menghancurkan kita siroka dia bicara. Jalanmu. Dia bicara kepada Allah, jalanmu yang mustaqim, sirokal mustaqim. Pertama, jalan tauhid. Ya. Dia akan menghancurkan tauhid kita. Kemudian jalan keimanan. Kemudian jalan ibadah. Kemudian jalan muamalah. Jadi segala segi kehidupan akan dihancurkan oleh setan. Ya. Kemudian itu di ayat surat Toha ayat 16. Kemudian surat Toha ayat 17. Dia akan mengganggu sehingga sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi segala macam, maka oleh ulama disarikan ya, target setan itu ya. Setan itu mentargetkan sesuatu yang paling top dulu. Kalau tidak paling top, yang di bawahnya lagi ya. Pertama syirik. Dia akan menghancurkan kita dari syirik. Syirik zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu, ya. Beda zaman dulu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang mengikuti golongan-golongan, kelompok-kelompok yang merasa bangga terhadap kelompoknya, merasa hebat kelompoknya itu, merupakan syirik. Ya. Orang yang ikuti hawa nafsunya, ya, menjadi Tuhannya. Kalau tidak mencapai tahap syirik, tahap kedua bid'ah. Nah, itu bid'ah itu masalahnya berat. Orang kalau sudah masuk dalam ibadah yang bid'ah, sulit keluar. Mengapa sulit keluar? Karena dia menganggap itu ibadah. Dan ini sudah dicontohkan di zaman Nabi Isa di dalam Quran surah Al-Hadid. Nanti kita bicarakan itu. Mengapa bid'ah itu sangat ditekankan supaya dipelajari baik-baik gitu. Kalau tidak tercapai juga, dia menggoda kita dalam urusan dosa-dosa besar. Kalau tidak berhasil juga dalam menjuruskan kita dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang dijadikan kebiasaan. Misalnya selalu ngobrol, ghibah, ya, kita enteng ya, bicaranya terus. Ya. Dan nomor 5 itu didorong kita untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Itulah target daripada setan. Secara umum, ya, secara umum. Jadi kita mempelajari bagaimana dia menggoda orang yang takwa. Di dalam Quran itu begitu. Ada ayat menceritakan bagaimana dia menggoda orang takwa, supaya sebenarnya ayat itu untuk ngetes kita, untuk tahu enggak kita nih kalau orang takwa itu digoda oleh setan, caranya begitu gitu ya. Nah, kalau kita nanti digoda oleh setan secara itu, artinya kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang sudah takwa. Jadi bisa mengevaluasi diri sendiri
sehingga ayat itu berfungsi ganda. Misalnya dalam mengembangkan pemahaman kita dalam Al-Quran, seperti yang saya baca tadi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu namanya Quran. Membaca Quran pada tahap Quranan, membaca tajwidnya baik, hurufnya baik, sedikit-sedikit berlagu, itu Quran ya. Kalau kita mengerti bahwa kitab ini adalah kitab yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tahu kita paham, ini kitab, ayat-ayat Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mengerti itu namanya tilawatan ya. Ngerti, paham maksudnya. Kalau kita berpikir lebih lanjut, ini ruhan namanya, nuron ya, nuron. Ini Allah yang katakan begitu, bahwa kitab ini, ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi. Itu Allah yang bicara. Sekarang bagaimana kita merespon bahwa ayat-ayat itu tidak ada keraguan lagi? Kita respon, artinya kita berusaha membuktikan bahwa ayat-ayat yang kita pelajarin ini adalah yang tidak ragu lagi kita, dari sisi kita. Jadi sepanjang kita membaca Al-Quran, sepanjang kita memahami Al-Quran, mendorong kita untuk membuktikan bahwa itu tidak ada keraguan lagi. Gitu ya. Itu namanya nurun, sehingga mencapai. Saya berikan contoh ya. Satu ayat di dalam surah Toha nomor 115 ya, bahwa Nabi Adam itu sudah diberitahu, Allah sudah beritahu, sudah diingatkan, tapi dia pelupa, dan tidak punya kemampuan kuat untuk melaksanakan. Jadi bisa kita ayat yang negatif tadi ini negatif, ayat negatif ya. Kalau bisa saja kita terjerumus kepada pemahaman yang negatif. Nabi Adam saja begitu, apalagi kita. Gitu. Ya, negatif. Maka yang negatif tadi harus dirubah positif. Karena ayat nomor 2 Al-Baqarah tadi memberikan arah yang positif. Bagaimana kita mengubah ayat itu menjadi positif? Menurut pengertian kita, pemahaman kita, dan apa yang kita lakukan. Aku tidak ingin menjadi orang yang pelupa. Nah, kita lihat di atasnya itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintah untuk selalu berdoa minta ilmu, minta tambahan ilmu. Qul Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Jadi dengan belajar, nambah ilmu maka dengan tambahan ilmu dan belajar sungguh-sungguh tidak akan lupa. Orang yang belajar itu tidak akan lupa dan akan mendorong mempunyai kemauan yang kuat. Itu caranya. Itu tingkat keempat, namanya ruhan. Jadi begitu seluruh ayat-ayat Al-Quran itu usahakan mengerti sampai tingkat ke paling tidak 3 lah. Tingkat nuron,
sesuatu yang tidak terlihat tapi ada di situ. Nah, nur itu artinya barang yang ada. Misalnya lampu gelap nih. Bapak nggak bisa lihat saya nggak lihat Bapak, tapi ada. Nah, gitu. Jadi terlihat satu ayat, ada sesuatu di situ yang tidak bisa dibaca kecuali mendapat nur, gitu ya. Saya kira itu saja, ya. Berarti satu, masalah setan itu sangat penting, ya. Merupakan alat kita hari-hari. Karena bisikannya itu setiap saat, kapan saja, ya. Dengan target tadi. Kalau tidak syirik, bidah, dosa besar, dosa kecil-kecil yang berlangsung terus, atau melakukan sesuatu yang sia-sia, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.